Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Yusrin yang membahas bagaimana memudahkan kita dalam menggunakan aplikasi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Google Slide itu sendiri. Jadi video ini adalah lanjutan dari part kemarin yang membahas bagaimana memasukkan dan mengedit video. Sekarang kita akan bahas bagaimana kita gunakan fitur tanya jawab itu sendiri. Jadi kalau kita mau menggunakan fitur tanya jawab maka tentunya kita harus mempunyai filenya terlebih dahulu. Di sini saya sudah buka file yang kemarin. Sekarang kita akan bahas bagaimana penggunaan daripada fitur tanya jawab serta catatan yang ada di dalam presentasi itu sendiri. Jadi pertama, catatan itu sendiri bertujuan agar ketika kemudian kita mau presentasi dan kita lupa apa yang kita mau sampaikan, maka bisa kita gunakan catatan. Biasanya berada di paling bawah, kemudian kita tulis, misalkan kita buat apa yang perlu kita jelaskan. Di sini saja. Kemudian kita lihat. Jelaskan apa maksud foto. Misal. Nah, kemudian yang ini kita bahas bagaimana jelaskan maksud video. Nah, setelah selesai, ketika kemudian kita mau presentasi, nah di sini kan kelihatan dan kita lupa apa yang kita mau sampaikan, maka tinggal kita tampilkan menu catatan sendiri di sini. Kemudian lainnya, kemudian fitur tanya jawab kita saja di sini. Dia satu tempat di sini. Apa maksudnya foto? Dan slide yang ini tidak tampil pada saat kita presentasi. Oke, baik. Sekarang apalagi fitur-fitur yang ada di dalam Google Slide, yaitu alat audience atau fitur tanya jawab. Kita mulai sesi baru, contohnya seperti ini. Nah, jadi akan muncul aktif, kemudian link ini kita bagikan ke siswa-siswa yang kita bagikan file ini untuk dia bisa komentar atau tidak. Sekarang siswa misal akan membuka akun ini, kemudian akan diarahkan pada form untuk mengajukan pertanyaan seperti ini. Jelaskan lagi, kurang jelas misal. Oke. Baik. Jadi di sini ada beberapa pilihan ketika tidak kita aktifkan ini, maka nama kita akan tampil sebagai orang yang komentar. Tapi ketika kita aktifkan, maka tidak kelihatan siapa yang komentar. Contoh. Nah, jadi setelah siswa kemudian memberikan respon, kita dapat lihat di fitur tanya jawab atau langsung A. Kita lihat, oh kurang jelas. Kita ingin perlihatkan kepada siswa-siswa yang lainnya, maka tinggal kita presentasikan. Kemudian kita perkecil seperti ini. Seperti itu ya. Nah, jadi selanjutnya adalah setelah kita gunakan fitur tanya jawab, kemudian di Google Drive itu sendiri itu ada kolom komentar. Ya, bisa kita komentar seperti ini. Enter. Atau kurang jelas. Nah, ini hampir sama fungsinya dengan fitur tanya jawab, tetapi ini dia sifatnya secara publik. Semua orang bisa melihat komentarnya, dan semua orang bisa berkomentar ketika link yang kita bagikan ini, ketika file yang kita bagikan ini, itu dibagikan untuk bisa dikomentari. Kan ada 3 pilihan. 1, kita bagikan dia secara publik. Di sini ingat, di sini bisa kita tambahkan nama orang untuk kita bagikan file ini. Kemudian kita beri pesan ini filenya. Kemudian apakah dia sebagai editor
atau pengomentar. Jadi kalau dia pelihat berarti dia tidak bisa apa-apa, bahkan komentar tidak bisa. Dia hanya bisa komentar menggunakan fitur tanya jawab. Kalau dia pengomentar berarti dia bisa gunakan fitur komentar yang ada di dalam Google Slide. Tapi kalau di editor bahasa dia bisa segalanya. Begitu. Jadi kita misal bagikan dia ke dalam bentuk pengomentar saja. Kemudian kita kirim. Seperti ini. Maka file ini telah dikirim di userin akun satuku, dan akun satunya bisa membuka file tersebut dan mengomentarinya. Nah, jadi sekira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.